Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Marsanti, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai laporan praktik pengalaman lapangan saya selama 31 hari. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan di masa pandemi COVID-19 ini, maka untuk praktik pengalaman lapangan IAIN Tulungagung tahun 2020 untuk yang gelombang 2 dilaksanakan secara virtual dari rumah. Jadi, para mahasiswa untuk yang PPL gelombang 2 melaksanakan PPL di UMKM atau lembaga-lembaga perekonomian yang terdapat di desanya masing-masing. Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang memiliki keunikan tersendiri, seperti kodratnya, kadar rasionalitasnya, serta perannya dalam mengurus rumah tangga. Namun, dalam realitanya banyak dari perempuan tersebut yang mendapat ketidakadilan karena posisi mereka dianggap jauh di bawah laki-laki. Oleh karenanya perlu adanya pemberdayaan perempuan untuk melatih agar mereka bisa mandiri, kreatif, dan juga inovatif sehingga mereka mampu membuka peluang usaha dan kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Di Kelurahan Kutanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, terdapat suatu badan usaha di mana kegiatannya adalah simpan pinjam berpola konvensional, dan uniknya di situ anggotanya itu terdiri dari ibu-ibu. Nama lembaga tersebut yaitu Koperasi Wanita Melati atau Kobuan Melati Kelurahan Kutanyar. Kobuan Melati Kelurahan Kutanyar menjadi wadah bagi masyarakat Kelurahan Kutanyar untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka serta sebagai sarana untuk aktualisasi diri sebagai kaum perempuan. Apalagi di Kelurahan Kutanyar itu mayoritas masyarakatnya memiliki usaha seperti memproduksi makanan ringan, pemilik toko atau warung, serta banyak juga yang berjualan sayur keliling. Oleh karenanya, saya tertarik untuk mengambil judul Peran Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kutanyar dalam menopang perekonomian masyarakat melalui UMKM di bidang perdagangan. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan IAIN Tulungagung tahun 2020 untuk yang gelombang 2 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Untuk tempat pelaksanaannya di Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kutanyar yang beralamatkan di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Kutanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kutanyar merupakan suatu badan usaha yang digerakkan oleh perempuan, di mana jenis operasionalnya yaitu simpan pinjam berpola konvensional. Kobuan Melati Kelurahan Kutanyar didirikan sejak tanggal 10 Desember tahun 2009. Di mana tujuan dari Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kutanyar itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, selain itu juga untuk menghindarkan agar seseorang tidak meminjam dana kepada rentenir yang bunganya sangat tinggi dan merugikan bagi si peminjam. Berikut merupakan struktur organisasi Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kutanyar. Badan penasihatnya yaitu Bapak Yulianto yang juga menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kutanyar. Untuk pengurusnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk ketuanya
yaitu Ibu Nana Widoretno, Sekretaris Ibu Linda Ningsih, Bendahara 1 Ibu Guslina R, dan Bendahara 2-nya Ibu Umi Zulfa. Selain itu, untuk pengawasnya yaitu Ibu Minarni dan Ibu Suryani. Permodalan Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kuto Anyar diperoleh dari dana hibah Gubernur Jawa Timur kala itu, yaitu Bapak Soekarwo. Hibah pertama pada tahun 2009 sebesar 25 juta. Hibah kedua pada tahun 2014 sebesar 25 juta. Selain dari dana hibah, modal juga diperoleh dari simpanan para anggota, yang mana jumlah keseluruhan anggota per 31 Juli 2020 sebanyak 68 anggota. Dana tersebut kemudian digunakan untuk biaya operasional Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kuto Anyar. Dalam perkembangannya ini, Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kuto Anyar mengalami berbagai kendala. Yang sering terjadi yaitu kurangnya kesadaran dari para anggota untuk membayar angsurannya, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Dan dampaknya juga ikut dirasakan oleh para anggota, sehingga mereka merasa keberatan dalam membayar angsurannya tersebut karena omset mereka sendiri juga ikut menurun. Jadi solusi yang dapat diberikan oleh Koperasi Wanita Kelurahan Kuto Anyar itu yaitu dengan cara negosiasi. Yang pertama yaitu rescheduling atau penjadwalan ulang, di mana perubahan jadwal pembayaran angsuran, perubahan tempo waktu yang diberikan, dan juga besaran nominal angsuran pembayarannya itu. Kemudian yang kedua yaitu reconditioning atau persyaratan ulang, di mana perubahan sebagian atau seluruh perjanjian dari kredit guna untuk memudahkan peminjam untuk membayar angsurannya. Yang ketiga yaitu restructuring atau penataan ulang, yaitu mengubah struktur atau persyaratan kredit agar dapat menyelamatkan kredit yang bermasalah. Peran Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kuto Anyar dalam menopang perekonomian masyarakat Kelurahan Kuto Anyar dapat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pinjaman dana kepada para pelaku UMKM. Mengingat di Kelurahan Kuto Anyar itu sendiri mayoritas masyarakatnya memiliki usaha seperti memproduksi makanan ringan, pemilik toko atau warung, dan juga penjual sayur keliling. Sesuai pemaparan dari Ibu Nana Widoretno selaku Ketua Kobuan Melati Kuto Anyar, mereka biasanya mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usahanya dan juga untuk mengembangkan usahanya. Jika yang mengajukan pinjaman itu adalah anggota baru, maka Kobuan Melati Kuto Anyar hanya berani memberikan pinjaman sebesar 500.000, sambil dilihat bagaimana karakternya dalam mengembalikan pinjamannya, apakah lancar dan tepat waktu ataukah tidak. Jika dalam pengembalian pinjamannya itu tepat waktu dan lancar, maka Kobuan Melati Kuto Anyar berani untuk memberikan pinjaman di atas 1 juta untuk pengajuan pinjaman selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya wan prestasi yang dilakukan oleh si peminjam. Nah, perlu diketahui bahwasanya Kobuan Melati Kelurahan Kuto Anyar tidak mensyaratkan peminjam untuk menyertakan agunan atau jaminannya pada pinjaman di bawah 3 juta. Sedangkan jika pinjaman itu lebih dari 3 juta, wajib
menyertakan agunan yaitu berupa BPKB tahun minimal 5 tahun sebelum tahun pengajuan pinjaman saat ini. Nah, untuk besarannya bunga yaitu sama dengan ketentuan Koperasi Wanita se-Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar 1,5%. Nah, untuk tempo waktu pengembalian yang diberikan yaitu 10 bulan jika pinjaman tersebut sebesar 500.000 sampai 3 juta rupiah. Nah, untuk peminjaman yang lebih dari 3 juta, tempo waktu yang dikenakan yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Demikian ulasan dari saya terkait dengan peran Koperasi Wanita Melati Kelurahan Kutuanyar dalam menopang perekonomian masyarakat melalui UMKM di bidang perdagangan. Sekian kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.